Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan harian pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020. Mari kita siapkan hati kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 437 ayat 1. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang sudah ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan pada hari ini, yaitu tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Marjea maho Korasin, marjea maho Betsaida, ai out di huta Tirus do Sidon di pamasa hagugon akka namasa dihamu dang tarbahen sopawon narohana ujui marabitton goni hudul di orbo. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus sudah memulai pekerjaan mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah bangsa Israel, maka Yesus melihat bahwa daerah Korazim dan Betsaida adalah sebuah daerah di Kapernaum yang tidak bisa melihat keilahian Tuhan dan karya Yesus Kristus itu, dan bercermin dari karya itu untuk bertobat dan melihat keberdosaan mereka untuk percaya kepada Yesus. Mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, karya-karya agung dan besar yang dilakukan oleh Yesus di daerah Korazim dan Betsaida tidak mampu menggugah hati mereka untuk bertobat dan percaya kepada Kristus sebagai anak Allah. Maka pada waktu itu Yesus menubuatkan sebuah perkataan dengan kata celakalah sebagai konsekuensi dari ketidakbertobatan mereka. Pada hari ini firman ini juga menggugah kita supaya kita mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan, berbalik ke jalan yang benar dan berbalik ke jalan yang Tuhan kehendaki, dari jalan kita yang sesat, dari keberdosaan kita dan keadaan kita yang tidak menerima Yesus dalam kehidupan dan iman kita di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Yesus menubuatkan sebuah konsekuensi. Celakalah kita jika kita tidak bertobat. Celakalah kita jika tidak berbalik kepada Tuhan. Suf, berbalik, metanoia, bertobat yang bersumber dari hati, pengenalan akan Tuhan,
dan pemahaman akan kehendak Allah dalam kehidupan kita menjadikan kita berjalan dan mau diajak untuk kembali ke jalan Tuhan. Memang benar saudara-saudara bahwa kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 11 mengatakan kepada kita bahwa katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ada sebuah waktu, momen di mana Tuhan menunggu kita, karena ia tidak menginginkan kematian orang fasik. Tetapi ketika waktu itu sudah habis dan kesabaran Tuhan telah teruji untuk menantikan pertobatan kita, maka orang fasik itu juga akan mati. Maka orang yang tidak bertobat itu juga akan celaka. Sama seperti apa yang dinubuatkan, difirmankan oleh Yesus dalam firman Tuhan hari ini. Celakalah kita jika kita tidak bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita mau mengaku kelemahan, keadaan kita dalam keberdosaan, kejahatan kita, kata-kata kita yang sering menyakitkan, perilaku kita yang belum taat kepada Tuhan, hari ini kita dipanggil untuk bertobat. Ketika kekerasan hati kita sama seperti umat Israel yang tidak mengindahkan firman Tuhan, pada hari ini kita dipanggil untuk bertobat, supaya apa yang dinubuatkan Tuhan dengan celaka bagi orang yang tidak bertobat itu tidak terjadi, karena ia sangat merindukan. Karena Tuhan sangat menantikan ketika orang yang berdosa itu mau bertobat dan kembali ke jalan Tuhan dan kembali ke jalan yang benar. Mungkin sebahagian dari kita merasa bahwa kita tidak membutuhkan pertobatan, tapi setiap orang yang percaya setiap waktu dirubah dan dibaharui oleh firman Tuhan, supaya kita makin menyempurnakan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Saya tidak butuh pertobatan karena mungkin kita sudah merasa taat, sudah merasa baik, sudah merasa dekat dengan Tuhan. Tetapi setiap orang yang percaya mengaku bahwa setiap orang membutuhkan pertobatan. Bahkan gereja membutuhkan perubahan. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Setiap hari kita dibaharui supaya kita mampu membawa kebaharuan yang baru di tengah-tengah dunia ini. Kata-kata yang sering menyinggung orang lain, kata-kata yang sering menyakiti orang lain, hari ini kita diajak untuk berubah dan bertobat, mereformasi sikap kita supaya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kata yang dulu menyakitkan sekarang menjadi kata-kata yang penuh sukacita, merangkul, memperdamaikan, menghibur, dan menguatkan. Sikap kita yang sering menyakiti orang lain, hari ini kita diajak untuk merubah diri kita, sikap kita menjadi sikap yang penuh kasih di dalam Tuhan. Karena itulah yang dilakukan oleh Yesus menjadi cerminan bagi orang yang percaya kepadanya. Mari kita memperbaharui setiap waktu hidup kita supaya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, karena begitu sangat merindukan kehadiran kami untuk bertobat, senantiasa membaharui hidup kami setiap waktu dan setiap hari. Maka kuatkanlah kami Tuhan untuk semakin berbuah di dalam kasih Tuhan melalui ucapan dan perbuatan kami. Tuhan berkati hari ini menjadi hari yang penuh
pertobatan bagi kami, sehingga hari ini mendatangkan sukacita, kebaikan, keselamatan bagi seluruh jemaat Tuhan. Berkati hidup kami dalam segala perkara hidup kami. Berkati anak-anak kami, sehingga mereka berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Berkati pekerjaan kami, saluran berkat bagi hidup kami. Berkati pergumulan hidup kami, sakit, penyakit, dan juga hal yang menjadi beban berat bagi setiap kami. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saya terberkati, Bapak Ibu terberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang Bapak Ibu untuk like dan subscribe agar channel HKBP Jalan Lurah ini semakin berkembang dan semakin banyak yang diberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Horas.